Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berakhirnya pertempuran besar. Berakhirnya pertempuran besar di langit secara tiba-tiba juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang mengalami kerugian. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong telah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa merentangkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita yang kejam dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut pada Xiao Yan? Namun, sekarang Xiao Yan telah menggunakan teratai api sekali, dia juga harus cukup lemah, bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa yang peduli apa alasannya? Yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Lagi pula, skill racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racunnya akan melayang. Prajurit biasa ini akan mati saat kontak. FAMA menghela nafas. Pemimpin sekte dari sekte racun mungkin tidak lebih kuat dari Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar tenaga. Oleh karena itu, jika mereka bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari menjadi musuh yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk Kekaisaran Majia. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga kakak ketiga bisa benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, Kekaisaran MAMA juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela napas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte dari sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sekarang kapanpun dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa itu membunuh, bahkan tubuh Xiao Ding pun terasa dingin. Kontrol? Bagaimana mengontrolnya? Dokter peri kecil juga agak terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit tersentuh. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini sesuatu seperti orang yang mati secara tidak sengaja karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh Anda dapat digunakan sesuka Anda. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbicara dengan agak ragu-ragu. Kamu benar-benar mampu melakukannya. Percayalah kepadaku. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Mengingat pengalamannya, dia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan Yao Lao saat dia memurnikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa tetapi tidak menyulitkan Xiao Yan. The Fallen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame di tubuhnya bersama dengan Bone Chilling Flame, Yao Lao secara kebetulan ditambahkan ke nomor ini. Mata ungu keabu-abuan itu menatap tajam ke wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke sisi Medusa yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan beberapa potongan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata,
Saya juga bisa menyelesaikannya sendiri. Little Fairy Doctor tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan sikap ragu-ragu. Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Apa yang kamu katakan? Kali ini, motif saya untuk memulai perang ini adalah untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Kekaisaran Jia Ma dan suku ular rakyat menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan sederhana? Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Ma dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak yang bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip yang lemah menjadi daging yang dimakan oleh yang kuat. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kalau begitu, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sedingin es. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa dan pertarungannya, ras ular orang dan kekaisaran Jia Ma akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte. Jangan hanya bertindak secara acak berdasarkan impuls Anda sekarang. Xiao Yan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Saya sadar bahwa Anda mengenalnya. Namun, ratu ini akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras ular rakyat. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa berubah sedikit. Tatapannya menyapu masa hitam tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiao yang tertawa getir dan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif sejak saat itu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiao yang serta daya tarik besar dari kendali yang diusulkannya dari badan racun yang menyedihkan terhadapnya. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa memulai perang ini karena menghancurkan kekaisaran Ma akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Xiao Yan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah sepertinya mengingat sesuatu. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Baru setelah itu wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, ada organisasi misterius yang datang dan mencari saya. Mereka mengatakan bahwa jika saya dapat menduduki seluruh kekaisaran Ma dan menangkap kepala aliansian, mereka akan memberi saya metode untuk membatalkan badan racun yang menyedihkan. Tidak disangka, kepala aliansian sebenarnya adalah Anda. Medusa dan Xiao yang tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa setelah semua liku-liku, masalah ini melibatkan Xiao Yan. Awalnya, saya memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran Ma Jia selama 1 tahun ini. Namun, Anda tidak pernah mengungkapkan diri Anda. Oleh karena itu, saya juga belum benar-benar membunuh. Mata dokter peri kecil itu aneh saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Dia segera berkata, sepertinya Anda telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu sepertinya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan tubuh racun yang menyedihkan, saya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia? Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga sangat jauh dari tempat ini, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Wajahnya gelap dan serius saat dia berkata, ini adalah Hall of Souls. Ya. Organisasi misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua.
Tidak terduga bahwa mereka benar-benar menargetkan Anda. Segalanya tampak seperti yang Anda katakan. Saat ini Anda bukan lagi doze kecil dari dulu. Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiao yang telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh perusahaan mercenari kepala serigala saat itu. Wajah dinginnya juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Xiao Yan samar-samar tampak bisa melihat bayangan gadis baik itu dari dalam senyuman ini. Kamu terlihat cantik seperti saat kamu tersenyum. Xiao Yan juga tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung berbisik, ada sesuatu yang akan berubah. Cara saya bertindak saat itu tidak cocok untuk saya. Tapi aku sangat menyukainya. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan menjawab. Little Fairy Doctor sedikit terkejut. Matanya melihat ke wajah yang memiliki kelembutan yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan saat itu sebelum menyeringai. Apakah orang-orang dari Hall of Souls masih di Kekaisaran Chuyun? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang Hall of Souls. Meskipun dia secara tidak sengaja memasuki aula batu yang sangat besar itu ketika dia maju ke Du Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lao, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang tempat di mana aula batu itu berada. Saya tidak yakin. Orang-orang dari Hall of Souls sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya kecuali seseorang yang sangat mengenal mereka. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa saat mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls, hidup-hidup dan mendapatkan berita tentang Hall of Souls, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, Anda juga harus segera membantu saya menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Ini karena saya dapat merasakan bahwa tidak lama lagi akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter peri kecil tertawa getir. Sangat mendesak, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Wajahnya juga sedikit berubah saat mendengar ini. Jika saya tidak terdesak waktu, saya tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Souls untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan sikap agak sedih. Baik, semoga nanti meletus. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, saya pasti akan memungkinkan Anda untuk mengontrol tubuh racun yang menyedihkan Anda. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit sementara tatapannya mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang. Dia bergegas ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Semua ahli di udara tercengang ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Dozong hari ini, kekuatan gabungan ketiga sekte mereka masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jia Ma. Mengapa mereka mundur? Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Saya bilang mundur. Tarik sekarang. Namun, mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut untuk bertanya. Suaranya sedingin es saat dia bertanya,
Siapa yang keberatan? Maju. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan itu menyapu. Mereka segera menelan kata-kata pertanyaan di mulut mereka dan menyebar, mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar. Dari langit, Xiao Yan melihat pasukan besar yang mengemasi tenda mereka dan menarik perintah dokter peri kecil. Dia akhirnya tidak bisa menahan desahan. Siapa yang menyangka bahwa tabib kecil dari toko obat saat itu benar-benar akan menjadi penguasa sejati Kekaisaran Chuyun? Perubahan seperti itu benar-benar sangat berbeda. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.